seseorang itu dapat berkembang dan tidak tergantung kemampuan dan mengenali material. Semakin baik material dikenali, maka dia memungkinkan untuk berkembang. Jadi kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu sadar bersama dengan Dia, Sang Empu nama Allah, sehingga kita berada dalam sistem ilahiyah yang ditetapkan di dalam hati adalah Dia, yang diisbatkan di dalam hati adalah bersama dengan Dia. Saat kita sadar bahwa kita itu bergerak, apapun yang dilakukan itu Bismillah, bersama dengan Dia, bersama dengan isim, dalam pengertian bukan retorik, tentu kan begitu. Tadi sudah di depan kita aturkan seperti itu. Bismillah, Allah, jadi kata ilahu menuju Dia, al ilahu menuju Dia yang dikenali, al ilahu Allah menuju Dia yang benar-benar bersama dengannya. Allah, itulah pada saat kita ar-Rahman, Allah telah menganugerahkan, menyertai kehidupan kita, akal, organ, indera berupa telinga, berupa mata, hidung dan sebagainya. Ini adalah potensi-potensi kalau kita sadar bersama Allah, ini diberdayakan. Sehingga sebenarnya Islam sangat entrepreneur. Kalau kita bahasakan sekarang, tapi Islam gak mengatakan istilah entrepreneur, tapi juga itu entrepreneur. Kalau ada kalimat, sungguh Allah maha sayang, sungguh Allah maha mengetahui. Kalau ada kalimat innallah, sungguh Allah, itu yang al-basir, Allah sangat mengetahui, sangat teliti. Logikanya, kalau sifat-sifat ketuhanan sebagai fitrah yang manusia, yang asal fitrah dari Allah, maka sang hamba mestinya akan semampu yang dilakukan untuk menjadi orang-orang yang di dalam pengetahuan. Kalau air ini diambilkan dari laut, laut sebagai simbol Tuhan, bernafasnya ikan semuanya, tidak ada satu sel pun yang lepas dari air. Dia bergerak di air, dia dihidupi di dalam air, dia makan minum di dalam air. Kemudian air laut kita ambil, kita masukkan ke gelas, sehingga air di dalam gelas ini memiliki sifat-sifat, pola-pola, sistem-sistem yang berada di dalam laut. Sistem, maksudnya sistem dalam pengertian kandungan. Namun bukan berarti air yang di dalam gelas ini dikatakan laut. Sehingga setiap dari hamba berupa wadah jasadiah yang di dalamnya itu ada ruh dari Allah. Itu ada, makanya ada ketuhanan yang Maha Esa, sifat-sifat ketuhanan yang melekat di dalam diri hamba. Tapi bukan berarti hamba itu Tuhan, bukan berarti gelas itu adalah laut. Itu maka pada saat kita sadar bersama dengan Dia, maka kita berlaku juga ada sifat-sifat ar-Rahman dan ar-Rahim yang menyertai. Sekaligus sebagai wujud anugerah yang menyertai. Wadahnya ternyata bukan gelas, bukan sekedar enek kupingane tinggi gowo, tapi ternyata wadah kita adalah sempurna dalam pengertian fisik yang maha sempurna Tuhan piyambak ya. Sehingga pada saat kita memiliki organ, memiliki pikiran, memiliki indera untuk diberdayakan, dioptimalkan sebaik-baiknya dengan perilaku-perilaku ketawaduan, ketundukan, ketaatan dalam menjalani hidup dan kehidupan dalam sunatullah dan perbimbingan sunatul Rasul. Kemudian ada ar-Rahim, bahwa kehidupan yang kita jalani, apapun yang kita jalani, ada ar-Rahim. Hal yang lahir yang bersifat sementara ini ada masanya, ini ar-Rahman. Tapi ada Rahim yang bersifat abadiyah. Uzlatil jannah lil mu'minin ghairul ba'id, menciptakan kedamaian, menciptakan ketertiban,
ketentraman bersama. Uzlifatil jannah, masuk sak jerone jannah. Yang jannah ini bagi mereka yang iman, yang nyatake keimanannya, itu ughur bait, orang ngenteni sok, orang ngenteni ben. Namun saat ini mencipta dan terciptanya kondisi jannah. Itu maka di dalam ayat dikatakan uzlifatul jannah lil mukminin ghairu ba'id. Ora adoh, orang ngenteni sok. Maka di situ juga akan memperoleh hurulain, memperoleh turfain, widodari, sikap-sikap patuh dan tunduknya tanah dengan cara ditanami karena kita taat menjalankan itu. Ini sebenarnya adalah perilaku Islam. Ayat aja juga semuanya mengatakan demikian. Maka di Hud 61 terlalu jelas. Wa angsa'akum minal ard. Kamu itu jeladrenane. Kamu itu formula fisik itu dari tanah, sebutannya artin, sol, kamaim masnun, nutfah. Manusia itu diciptakan songko lempung, tanah padas, atau jika didefinisikan unsur-unsur zat-zat. Apa to bedane awakmu karo tembok itu jane kan gak nek bedane. Gak nek bedane. Di kamu ada Fe, ada zat besi, tembok yo enek Fe. Di kono enek C, tubuh juga ada C, karbon. Dan seterusnya membentuk ikatan menjadi sebuah tubuh manusia ini. Itu adin sekali, beragama sekali. Inilah potensi-potensi Ar-Rahman. Kemudian ada potensi-potensi Ar-Rahim yang bersifat abadiah. Babun batinuhu fihi rahmah. Babun batinuhu fihi rahmah. Adanya pintu fihi, di dalamnya itu adalah rahmah. Adanya titik temu. Wa qiblahi dohir, jika dohir berarti azab, jika hanya orientasi yang sementara, jika orientasinya hanya yang lahir, maka yang didapat adalah azab. Kita sholat, yang dihitung adalah khusyuk atau tidak, hadir atau tidak, kan itu. Kita salaman, yang dihitung bukan salamannya, tapi ikhlas atau khusyuk atau tidak, zikir atau tidak. Kita bekerja, yang dihitung bagi bos itu hasil pekerjaannya, tapi di hadapan Allah hatinya di mana diletakkan untuk ibadah, sambil disebut ibadah karena hatinya ingat zikir kepada Allah, atau hanya untuk mengejar uang. Orang dikejar ya tetap entuk, gak dikejar ya entuk, dikejar ya entuk, kan begitu toh. Itu adalah saat kita sungguh-sungguh karena kita menjalankan perintah Allah untuk membuat lakon, ambah-ambahan ibadah, entah sebagai apapun, sebagai siapapun, dan situasinya bagaimanapun. Batin kita adalah di dalamnya. Itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim itu titik temu fitrah menungso dengan fitrahnya Tuhan. Jadi Allah memberikan potensi. Kalau tadi potensi Rahman itu potensi untuk memberdayakan, kalau potensi Ar-Rahim di dalam batin itu ada tempat lubang cahaya minhajun, lubang cahaya, tempat titik bertemu antara fitrah manusia dengan fitrah Tuhannya. Ini ada diberi potensi. Ini digunakan enggak? Posisinya di dalam hati nurani, bukan di hati sanubari. Kalau hati nurani gambare, kalau boleh diwujudkan gambar, itu kayak bintang, maka ketuhanan yang Maha Esa itu di tengah dado itu gambare bintang, itu hati nurani. Kalau hati sanubari itu gambare koyok dini seperti semang godong
semanggi dibelah loro, godhong waru itu hati sanubari. Jadi nek wing gambar mengucapkan kecintaan, sayang menggunakan simbol gambar godhong waru, itu berarti jenengan itu memfungsikan hati sanubari. Hati sanubari itu markase lawamah, markase jiniyah. Jin itu perilakunya pamrih, perilakunya kepentingan. Makanya ada istilah jin manusia, kan gitu toh. Jin ning menungso, mergo jin ki adalah sifat-sifat yang menyertai, sehingga kita nggak subjek. Nek setan itu pengaruh, sama neraka itu juga sifat. Wong ki sing gampang panas, lakune itu adalah laku ghairul ma'rifah, tidak mengenal. Perilaku yang dilakukan itu ditunggangi nafsu, nafsi, ego, kepentingan, aku, merasa paling benar, merasa paling suci. Kemudian ini menyertai hidup, sehingga ada khawatir nggak untuk penghormatan, khawatir kalau nggak mendapat penghargaan, itu terus menyertai. Ini akan menjadi akibat berada di dalam iri dengki, itu pintunya nar. Sehingga pada suatu waktu meninggal dunia, plek nyata nih nar itu. Kebalikannya adalah nur, satu akar kata dengan nar. Kalau nar itu cahaya yang menjadikan kita itu sumpek, bingung, judek, itu nar. Kalau anar itu wis nyata nih. Kan begitu. Pengen iso menunjukkan riyak, sum'ah, ujub dan takabur upomo, iki contoh. Kemudian enek tembung upomo iki, kemudian enek peluang menggunakan aji mumpung. Pumpung akhirnya nyilih kono nyilih kene, bang kono disilih. Mergo memasuki pintu untuk arogan. Ini yang harus digeser supaya rasional. Boleh kita berdunia dengan sebaik-baiknya, tapi kita waspada terhadap kemumpungan ini. Pada titik tertentu ku gebel hutang, bingung, judek, lah ini masuk nun, alif, ro, nar, ketambahan alif lam, al nar, kan gitu. Pada saat wis judek tenan, wis putus asa, bingung, menjadi anar, wis ki jan tenan iki wis neraka iki, kan gitu. Itu saat kita anar. Kalau kemudian kalau nun, wawu, ro, nun sama ro sama dalam akar katanya menjadi nur, an-nur. Orang yang berjalan di atas cahaya Tuhan, atas adanya bimbingan yang konkret, yang jelas. Bimbingan ini menuju kepada kebenaran. Al-haq min rabbik. Al-haq itu adalah min rabbik. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu Rahim adalah titik temu, jika kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim bersama dengan Allah, bersama dengan yang punya nama Allah, kita berjalan dalam sistemnya ilahiyah, sistemnya Tuhan, sehingga kita ada potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat mampunya masing-masing. Kemudian ada Rahim, bahwa di dalam batin yang ditetapkan adalah Dia, dua dimensi menyatu, maka menjadi sebuah potensi keselamatan dan kebahagiaan memungkinkan untuk dapat diwujudkan. Ini adalah hanya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diteruskan Malik yang bikin terus dulu ya. Kemudian belum masuk ke sini ada kalimat ihdinas sirotol mustaqim. Jadi kalau ada orang yang suka menjatuhkan orang lain, suka menyesatkan, suka membid'ahkan, iki salate iki
pertama butuh dipertanyakan. Seandainya kita ngomong begitu ya kita ngomong secara internal kita, sebagai pribadi kita. Selama seseorang mengucap ihdinas siratal mustaqim, yang memohon itu adalah diri kita, kami, tunjuki kami. Tapi kalimat ihdi itu dari kata huda, beda dengan ayat. Bedanya begini, ya. Kalau ayat itu tulisan, ada dari Kediri, kemudian ada tulisannya Pomosda, panah ke utara. Itu adalah ayat. Atau juga bisa jadi tengerane apa? Ada pohon aren di sini, umpamanya begitu. Itu ayat, itu tanda yang mesti kita baca Iqra, tapi membaca dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca. Yang menjadikan kita bisa membaca apa? Apa jadi kita baca? Karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, peteng dedet lelimengan, nggak ada lampu sama sekali, maka nggak akan bisa nggak dapat dibaca. Nggak dapat dibaca. Tapi ada satu komunitas itu nggak ada lampu, nggak ada penerang sama sekali, tapi nggak terjadi tabrakan juga ada itu. Orang enek lampu, nggak enek penerang, nggak ada lampu sama sekali, nggak tabrakan, bisa? Bisa nggak? Kalau nggak ada lampu, nggak ada, bisa nggak orang berjalan? Ya bisalah kalau siang. Kalau siang. Pada saat karena ada cahaya sehingga kita dapat membaca. Cahaya itulah huda. Saat kita menjadi masdar hudan kata jadian, maka cahaya itu benar-benar kita mengetahui, kita kenali. Ihdi, cahayai kami. Orang yang berada di dalam hudan, orang yang berada di dalam terang, di dalam cahaya, maka kita dapat mengidentifikasi, memetakan siapa di depan saya, siapa di samping kanan kiri saya. Itu kalau ada cahaya. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan cahaya ihdi, tunjuki kami, cahayai kami, itu baru cahaya. Sirat yang diwujudkan itu siratal mustaqimnya. Sirat itu jalan atau tempat yang terang, jalan atau tempat yang semua jalan masuk ke dalamnya, semua menuju kepadanya, atau seperti oase, atau seperti kubangan air kehidupan, disebut oase, yang memberikan kehidupan semua jasad renik di dalamnya. Itu ada oase kehidupan. Semuanya hewan di padang pasir menuju oase ini. Tunjuki kami supaya tetap dalam kehidupan. Kemudian mustaqimah, komayakumu, menjadi orang-orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Jika pada saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, terangi kami, berikan kami cahayamu ya Allah, untuk berada di dalam sirat mustaqim. Orang yang berada dalam siratal mustaqim itu lapang dada, orang yang berpikirnya jernih, orang yang hatinya bersih, orang yang pendengarannya pencermat, orang yang penglihatannya itu adalah apa? Cermat. Itu sam'a wal absor. Orang ini penuh dengan kearifan, permakluman, bisa membedakan ini merupakan lahir, dapat bersinggungan dengan siapapun, tapi tahu batasan-batasan. Katakanlah kita bersinggungan dengan umat Kristiani, oke, dalam hal makan.
dalam hal makan. Namun saat diajak ke gereja untuk ikut misa, tentu kita enggak melakukan itu. Tahu batasan. Ada yang dapat dilakukan bersama, ada yang kita tidak mengikuti, katakanlah demikian. Ini adalah orang yang berada dalam siratal mustaqim, tapi intinya siratal mustaqim, hidayah kami di dalam siratal mustaqim itu adalah diri Tuhan sendiri mengenai zikir hati yang berada di dalamnya itu adalah bersama dengan Tuhan. La ta'mal absor walakin ta'mal qulubulati fisudur. Ada mata hati yang berfungsi untuk dapat melihat, menyaksikan. Karena kalimatnya an asyhadu alla ilaha illallah, bukan qaulan asyhadu alla ilaha illallah, tapi an asyhadu alla ilaha illallah wa an Muhammad Rasulullah, kan begitu, an, bukan qaul. Fakta rasa hamba terhadap keberadaan Tuhan sehingga kita kroso, dan fakta kita terhadap penyaksian keberadaannya Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Kalau syahadat itu adalah pertama Allah dalam pengertian retorik simbol, tidak menggunakan an, tidak menggunakan asyhadu. Jika bersahadat kita persaksian atas keberadaan Nabi Muhammad karena nama dan fisik, tidak menggunakan kalimat Muhammad, tapi menggunakan kalimat Ahmad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu an Ahmad Rasulullah. Karena Muhammad itu nama gelar perwujudan Nur Muhammad, sehingga semua Nabi Rasul syahadatnya sama. Nabi Isa syahadatnya juga wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Adam juga wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sama. Karena bukan fisiknya, karena bukan gelasnya, tapi gini podo. Maka yang saya turunkan anzal ilaika, yang saya turunkan kepada kamu sama yang saya turunkan sebelum kamu. Wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min rusul. Muhammad itu adalah rasul, bukan fisiknya. Wa ma Muhammadun duduk fisiknya. Ila kecuali dia sebagai rasul. Qad khalat, sungguh telah berlalu rasul persis seperti dia yang membawa risalah. Apakah jika dia mata au kutila, apakah jika dia meninggal atau dibunuh, bamanyokal al-akibaihi, kamu semuanya akan berpaling menganggap fisik, karena sesungguhnya adalah Nur Muhammad. Tuh, jika keimanan itu adalah terrealisasi dalam bentuk kalimat al-waluddin ma'rifatullah. Pangkal pokok beragama itu adalah ma'rifat. Oke, kayaknya sampai kalimat wa ta'adzana rabbukum la in syakartum. Saat azan, seruan kebenaran mengenai Rob kamu itu dikumandangkan. Wa'id ta'adzana rabbukum lain, maka tempatkan diri kamu sungguh-sungguh berada di dalamnya, syakartum, untuk menempatkan menjadi hamba yang syukur, yakni terbuka, lapang dada, nompo beleng, nyegoro, syakartum, maka apapun yang kamu lakukan tidak sia-sia. Menjadikan apapun yang kamu lakukan adalah menjadi nilai-nilai tambah dan ditambah-tambah. Walain, akan tetapi jika memposisi pada kufur, tertutup, jumud dan kaku, maka azab. Maka di surat Mukminun 71 disebutkan dengan jelas bahwa manusia dilahirkan dari perut butuni ummahatikum, dari perut ibu tidak tahu apa-apa, tidak memiliki pengetahuan apapun,
Kemudian ja'ala lakum, Allah mengadakan pendengaran, penglihatan, dan afidah, pikiran yang jernih digerakkan untuk dapat apa yang didengar dan yang dilihat menuju kepada Tuhan. La'alakum surun, untuk menjadi orang-orang yang terbuka, orang-orang yang dapat menerima, orang-orang yang jauh dari perilaku jumut, kaku dan beku demi keselamatan terhadap kebenaran, supaya dapat mancep, menancap di dalam diri kehidupan kita. Kayaknya kalau kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ini kalau kita sesuai dengan dawuh guru agak ada pergeseran memang. Alakun itu dikatakan segumpal darah, alakun itu tidak semata-mata segumpal darah itu benar, tapi tidak semata-mata makna itu. Saya dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah. Apa yang diminta dibaca ini? Ya ini tadi semua yang saya uraikan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Iqra itu penjelasannya di bawah, bacalah dalam kurung Al-Quran atau kitab Al-Quran. Faktanya ayat ini adalah ayat yang turun di awal-awal sekali, belum ada Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan. Apa yang dibaca? Apakah tulisan yang ada atau apapun, bacalah apa yang dimaksud dengan Iqra. Kalau guru biologi, guru kimia, guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab ngekei PR, memberi PR kepada santrinya, siswanya, sinau yole, bacalah yole, kan begitu ya. Artinya dia menyuruh sesuai dengan bidang garapnya, sesuai dengan bidang studinya. Kalau Allah menyuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian guru biologi iku ene ayate Iqra bismi rabb, bacalah, belajar biologi iki lho. Itu berarti klaim Tuhanmu berarti Tuhan biologi kan ngono. Ya baca apa yang dimaksud oleh kehendak Tuhan. Tuhan itu punya tulisan-tulisan yang berupa ciptaan jagat raya ini. Tapi bagaimana cara membaca? Apakah dari ujung barat, ujung timur kita berjalan membaca? Bacalah tadru ya dulu alal batin. Jagat kabir terengkuh di dalam jagat sohir. Membaca dengan tafakur, membaca dengan mendengar dan menyimak. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bergeraklah dalam kehidupan ini. Bacalah ayat yang kosong, ada lembaran kertas kosong. Apa itu? Lahan yang sela, bacalah. Kemudian tanami, berarti itu membaca. Kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dalam sebuah sistem. Rob itu sistematika hamba dengan Tuhan. Sistematika hamba dengan Tuhan. Antara hamba dengan Tuhan ada gap, disebut perilaku ibadah. Perilaku hamba dengan melakukan ibadah terhadap sang ma'bud. Sehingga dikatakan bahwa disebut hamba terhadap sang ma'bud, mengenali diri sebagai hamba, fakta hamba, mengenali fitrahnya, maka mengenali Tuhannya. Perilaku untuk menuju kepada Tuhan itu berdunia saat ini. Apapun, sebagai siapapun, ini dilakukan semuanya adalah untuk menghamba kepada Tuhan. Itu adalah disebut ibadah. Kalau ada karyawan, ada anggota TNI Polri, dia telah terdaftar, maka dia iman. Kemudian perilakunya setelah iman sebagai abdi negara, apapun yang dilakukan adalah untuk kesatuannya, maka dia melakukan ibadah untuk kesatuan itu terhadap atasannya, sehingga dia mendapatkan ganjaran atau pahala. Tapi kalau ada orang moro di pasar, tuku peci tentara, tuku baju loreng tentara,
tuku pangkat tentara, tuku pangkat jenderal tentara ditemplek-templek nih dewi, maca undang-undang tentara ya diwaca lengkap, konstitusinya regulasinya diwaca lengkap, kemudian moro di nggone kesatuan di gajiku. Lah ora kedaftar kok. Itu perbuatannya menjadi sia-sia. Itu kan gambarannya kan begitu. Apakah kita Islam nenek moyang iki tukune mergo di pasar, apa iki tukune bener-bener kanggo Gusti Allah? Kan begitu ta? Ya. Oke. Kul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, ini nanti setelah ini satu lagu kita akhir sekaligus kita nyangking sekilas tentang teknis untuk wastakmarakum fiha makmurkan bumi Allah. Karena informasi sekilas tentang hal itu. Wastakmarakum fiha, dadiyo pemakmurnya, dadiyo pengelolanya, dadiyo wong sing gelem tandang, kan itu gawe lakon itu kon. Wis to jenengan tandur itu ibadah.